Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6, apa kabar hari ini? Insya Allah di video kali ini Mr. Hari mau menyajikan materi kelas 6 SD, yaitu tentang ketika bumi telah berhenti, yaitu ada di pelajaran 2 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tentang ketika bumi telah berhenti atau hari kiamat. Langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama, kita lihat, kita amati gambar berikut ini. Nah, teman-teman pasti tahu kan gambar-gambar tadi yang sudah diamati oleh teman-teman. Gambar tersebut, peristiwa yang ada di gambar tersebut itu sudah pernah teman-teman lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa hubungannya dengan hari kiamat? Check it out. Pertama, kita amati bacaan atau cerita berikut ini. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi, akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material batu-batuan besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil bagi manusia. Dan yang kedua, makna hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Check it out. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia.
Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan selanjutnya, yang ketiga, macam-macam hari akhir. Check it out. Macam-macam hari akhir. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendara tidak berhati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali, sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa hidup. Selanjutnya yang keempat, tanda-tanda hari akhir. Check it out. Tanda-tanda hari akhir. Anak-anak, tahukah kalian tanda-tanda gunung yang akan meletus? Anak-anak yang tinggal di kota-kota yang jauh dari gunung tentu saja tidak mengalami sendiri tanda-tanda gunung yang akan meletus. Namun, anak-anak yang tinggal di kaki gunung api tentu saja mengetahuinya, karena ada peringatan-peringatan dari petugas pemerintahan atau pengawas gunung api. Misalnya, ketika letusan-letusan gunung api tersebut sering terjadi, air sungai yang mengalir ke hilir berbau belerang. Hewan-hewan buas seperti harimau sudah turun ke desa dan sebagainya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat semakin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Dan yang terakhir teman-teman, yang kelima, yaitu hikmah ketika kita percaya adanya hari akhir. Simak. Hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, teman-teman, serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali. Antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang seperti narkoba, minuman-minuman keras, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya.
4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Oh iya teman-teman, Mr. Hari lupa bahwa Allah SWT telah menyebutkan peristiwa hari akhir atau hari kiamat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qari'ah, surah ke-101 ayat 1-11. Simak yuk baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Shadaqallahul